siswa. Siapa mereka? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Abdul dan Anissa. Iya, Anissa terima kasih udah mau datang. Iya. Abdul terima kasih. Sama-sama. Boleh tahu Abdul umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. Anissa 25. masih kuliah atau kalau Abdul masih kuliah? Masih kuliah. Anissa Bekerja. sudah mulai bekerja ya. Dulu sekolahnya di mana? Aku di Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pajajaran. Pajajaran. Kalau Abdul? Saya di SBM, School of Business Management, Institut Teknologi Bandung. Oh, sama-sama orang Bandung. Ya, Kebetulan. Kalau boleh tahu, Abdul bisnisnya apa? Saya produsen dari Kueva. Berapa orang pendirinya? Kita ada 9 orang. 9 orang. Boleh nggak diperkenalkan? Oh, ini ada seragam Kueva ini ya. Nah, boleh yang merasa pendiri Kueva berdiri? Iya, anak-anak muda semua ini ya. Baik, silakan duduk kembali. Jadi ini pendiri perusahaan yang memproduksi Kueva. Oke, nanti apa itu Kueva kita jelaskan. Boleh. Kalau Anissa, bisnis apa ini ya? bisnisnya namanya Growbox. Growbox. Jadi ya kita bikin edible growing mushroom kit yang bisa ditumbuhin di mana aja dan kapan aja. Apa itu yang bisa tumbuh di situ? Jamur. Berapa orang pendirinya? Kita berempat. Berempat. Iya. Boleh diperkenalkan mana? Boleh berdiri. Iya. Cowok-cowok yang ganteng. Wow, cowok-cowok. Iya. Baik. Ya, tentu Anda bertanya-tanya ini bisnis apa ya? Nama perusahaannya apa? Namanya Ideas Indonesia. Ideas Indonesia. Kalau Abdul? Earth Company. Earth Company. Baik. Tentu Anda semua penasaran, ini bisnis apa anak-anak muda ini ya? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Karena muda Bukan berarti takut, tetapi bagi kami menjadi pemuda adalah tantangan untuk berkarya Dan berkreasi. dalam kolaborasi. untuk menginspirasi sesama. Nilai mahasiswa di balik sebuah produk kreatif yang layak dibangun. Mereka masih berstatus mahasiswa di Sekolah Bisnis dan Manajemen di Institut Teknologi Bandung. Mereka memutuskan untuk menekuni dunia bisnis kreatif di usia mereka yang rata-rata baru menginjak 19 tahun ini. Yang dalam bahasa Indonesia berarti gua. Kueva adalah speaker yang terbuat dari kayu. Saat ini, produk hasil cipta mereka baru dipasarkan melalui sosial media. Produk ini menjadi eksklusif bagi pemiliknya karena hanya diproduksi maksimal 24 buah dalam 1 bulan. Keuntungan yang mereka raih tidak hanya mereka nikmati sendiri. Mereka yakin produk yang mereka pasarkan mampu bersaing dengan produk lainnya. Harapan saya adalah setelah mereka kuliah dan jadi alumni itu tidak berhenti di situ aja, tetap berbisnis karena bisnis yang sudah mereka jalankan dari kuliah ini sudah sangat-sangat berprospek dan sudah sangat-sangat diterima oleh masyarakat. Kesuksesan tentu menjadi sebuah tujuan utama mereka. Melalui berbisnis, mereka ingin membangun masa depan mereka sendiri. You can back me, you can cry.
Belum menunggu tua untuk menjadi sukses. Itulah yang menjadi dasar pemikiran keempat anak muda yang rata-rata berusia 25 tahun ini. Mereka adalah Anissa, Adi, Adi dan Robi. Di Bandung, Jawa Barat, keempat anak muda ini menciptakan bisnis kreatif. Berawal dari keprihatinan mereka terhadap banyaknya makanan instan di zaman serba modern ini, menghantarkan mereka menciptakan media tanam jamur tiram yang diberi nama Grow Box yang berbentuk kubus dan terbuat dari kardus. Kotak ini membungkus baklok yang berisi limbah serbuk kayu agar tidak terlihat kotor dan menjijikan. Dalam menjalankan bisnisnya, mereka bermitra dengan para petani jamur di kawasan Cisarua, Lembang. Setelah melalui proses pencampuran bahan, sterilisasi, pembibitan dan inkubasi, media tanam ini pun mereka sulap menjadi kotak tempat tumbuh jamur yang modern. Sehingga masyarakat urban pun dapat menikmati asiknya bercocok tanam. Di ruangan ini, mereka berbuat bekerja untuk membuat desain, pesanan, pengemasan, dan untuk menciptakan ide-ide kreatif lainnya. Kini, mereka sudah memasarkan 4 jenis warna jamur, yaitu putih, kuning, merah muda, dan biru. 1 tahun dipasarkan, kini Grow Box semakin dikenal dan semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai usia. Melalui jamur, mereka bermimpi untuk dapat mengubah dunia. Grow Box, let's grow your own food. Iya, produk yang unik dan menarik ya. Mulai dari Anissa dulu. Anissa, coba ceritakan bagaimana awal mula muncul gagasan untuk membuat Grow Box ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan negara agraris ya. Tapi yang kita lihat, kenapa ya kok banyak banget kita ngimpor bahan-bahan pangan kayak gitu. Terus pas setelah kita lihat kenapa banyak impor, karena mungkin sekarang ini masyarakat itu udah nggak peduli makanannya datang dari mana. Terus waktu itu kita habis jalan-jalan ke Jogja, terus kita jalan-jalan ke Jogja, terus lihat ada restoran di sana, dia menyajikan semuanya dari jamur, dari semua dekorasinya. Terus kayak, ya lucu-lucu ya, kita bisa nggak ya bikin yang kayak gini gitu kan. Ternyata setelah kita riset, terus kita bikin prototyping, terus jadi dengan adanya terus terciptalah si Grow Box ini. Jadi dengan terciptanya si Grow Box ini, kita ingin mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sendiri makanannya. Jadi mengedukasi masyarakat asal makanannya datang dari mana. Asal muasal ya. Iya, jangan dari cuma bisanya makan aja. Iya, betul. Jadi itu yang biasanya saya itu sebenarnya. jadi mengubah lifestyle masyarakat yang biasanya konsumtif dengan melibatkan mereka di proses pembentukannya. Ini semua jamur asalnya Indonesia nih. Iya. Modal awal untuk mendirikan perusahaan dan memproduksi jamur Grow Box ini berapa sih modalnya waktu itu? Kita waktu itu patungan 500.000 gitu satu orang. Jadi waktu itu kita kebetulan ada undangan event di Singapura pas kita lagi mau bikin prototyping itu. Terus iya ada acara di Singapura, yuk kita bawa aja. Akhirnya kita bikin dusnya sendiri, nyablon sendiri. Terus apa hasil pameran di Singapura? Terus akhirnya kita bawa 20 kotak Grow Box ke sana. Terus ternyata semua orang suka gitu. Kita kira tuh cuma anak-anak kecil aja yang suka, tapi ternyata oma-oma, opa-opa mereka suka. Alasannya kita ingin berkebun tapi yang gampang, yang nggak perlu susah-susah, tinggal disemprot aja. Jadi ini menarik perhatian banyak orang waktu itu ya, banyak pengunjung. Iya, terus kalau buat anak muda katanya saya bisa ngasih ini buat pengganti bunga. Kalau bunga dikasih 4 hari aja layu. Kalau jamur katanya bisa sampai jamuran di hati. Katanya gitu. Aduh, dari mana gagasan untuk membuat pengeras suara seperti ini? Oke, jadi awalnya itu kita ingin membuat suatu produk
yang dapat menggantikan cara orang mendengarkan musik di situ awalnya. Iya. Dari situ kita 9 orang yang kebetulan disatukan dalam di SBM sendiri di kampus kami. Kita coba brainstorm bareng. Apa nih produk apa yang bisa inovatif, ada teknologinya, dan bisa diterima masyarakat. Ketemulah ide membuat passive speaker dari salah satu kakak teman kami namanya Mas Eki. Akhirnya kita coba develop. Kita develop itu sekitar 5 bulan. Dari awal banget, dari desain awal, dari desain awal kita nggak punya gambar ini sebenarnya dalamnya kayak gimana sih bentuknya, sampai produk finalnya kayak gini. Gitu. Baik. Waktu mendesain ini katanya ada tugas sekolah juga ya? Iya, betul. Jadi ini menjadi bagian dari tugas sekolah? Iya, jadi sebenarnya awalnya proyek ini emang dari mata kuliah kami. Lalu kapan persisnya Abdul dan teman-teman berpikir untuk, wah ini bisa jadi bisnis ini, yuk kita jadikan bisnis? Itu kapan persisnya? Itu persisnya sih sejak kita mulai melakukan selling di pertama sih. Jadi kita animo masyarakat itu bagus. Dari situ kita kayaknya oke, kita bakal lanjut terus. Dari mana tahu bagus? Ditawarkan ke teman-teman di kampus atau di luar? Jadi kalau dari pemasaran sendiri kita dari pertama dari website. Jadi kita punya official ditawarkan website. di website, ternyata Ya. animo masyarakat cukup bagus. Lalu kita juga ada grand launching pertama. Dari situ banyak media yang datang, banyak media yang ngeliput. Baik, nanti peragakan juga ya. Boleh. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick and Day. Kalau yang ini namanya Pleurotus citrinopileatus. Udahlah, jamur apa Oke, gitu ini lah. jamur tiram kuning. Gitu kan sederhana, supaya saya bisa menangkap. Oke. Dulu ya, boleh tahu jadi bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk membuat grow box ini? Coba kita lihat dulu grow Boleh. boxnya. Jadi media tanam grow box ini bahan-bahannya ada, kita recycle serbuk kayu, terus juga ada, jadi kita mengolah limbah kayu jadi sesuatu yang lebih bernilai lagi, terus juga dicampur sama sekam, terus dicampur sama kapur juga, terus dikasih bibit jamurnya. Berapa lama waktu itu hasil riset sehingga Anissa dan teman-teman yakin, wah ini menarik untuk bisa jadi bisnis ini? Kita waktu itu tuh jalan-jalan yang waktu ke Jogja itu tuh bulan September. Terus bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an Oktober kita ke Singapura. Iya. Kalau ini kotaknya ini apakah sebesar itu atau bisa dibentuk sesuai dengan keinginan? Jadi kalau untuk saat ini sih kotaknya kita Standar. sudah desain yang apa ya? Yang bisa hand carry itu dia 15x15. Terus kalau misalnya untuk dijual retail biasa, bentuknya memang kayak gini, desainnya seperti ini. Tapi karena sekarang kan kita juga menyasar pasar untuk corporate gift, kita bisa kerjasama dengan perusahaan. Misalnya perusahaannya pengen desain sablonannya beda, Ada atau logo perusahaan, ada logo perusahaannya, boleh itu bisa. Terus juga karena sekarang pasar souvenir juga meningkat, kita juga bikin produk yang lebih kecil untuk souvenir pernikahan, grow box in jar. Oh, jadi kalau ada orang menikahkan anaknya bisa jadi souvenir ini? Iya, ini yang Kalau ini kecil-kecil. apa nih? Nah, ini grow box in jar-nya. Jadi kayak gini tadinya, terus nanti kalau misalnya dia, aku taruh dulu ya. Iya. Nah, ini udah tumbuhnya nanti, ini warna pink, nanti tumbuhnya kayak gini. Oh. Gitu. Ini bisa jadi souvenir ya? Iya, jadi biasanya kalau misalnya yang kita tahu kan, kalau kita lihat tuh biasanya tuh ini kaktus gitu kan. Iya. Cuma kaktus nggak bisa dimakan. Nah, kalau ini dia panen bisa dimakan. Tapi kalau orang mau makan kaktus suka boleh. Ya bisa. Kalau saya sih nggak suka. Nah, berapa lama proses dari misalnya waktu dibeli itu belum prosesnya tumbuh. belum terjadi? Belum tumbuh. Baik. Jadi waktu saya beli masih belum tumbuh, sampai kemudian saya rawat, tumbuhnya berapa lama? Jadi bisa setelah disayat nih, dirawat, disemprot sehari 2-3 kali, nanti kita waktu tunggunya sekitar 2-4 minggu. Soal warna ini, tadi kan selama ini dikenal jamur warna putih kecoklatan. Ternyata warnanya ada biru, kuning, Iya, betul. merah. Iya.
Di Indonesia ada berapa banyak jamur sih atau warna jamur? Jadi kalau di dunia Ini warna ini, asli, ini iya. nggak disepuh gitu? Apa dikasih satu warna gitu? Iya. Asli. Asli ini. Jadi jamur tiram ini ternyata spesiesnya banyak. Ada yang pink, kuning, putih yang udah biasa, coklat, blue, terus belum ada yang king oyster. Jadi banyak subspesiesnya juga gitu. Terus kalau yang ini namanya Pleurotus citrinopileatus. Udahlah jamur apa Oke, gitu ini lah. jamur tiram kuning. Gitu kan sederhana supaya saya bisa menangkap. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Abdul lagi nih. Abdul, ya, bisa cerita berapa lama proses pembuatan desainnya sampai suaranya diyakini bahwa ini bisa dijual tuh berapa lama? Untuk developingnya sendiri kita makan waktu sekitar 4-5 bulan. Kueva ini nggak hanya hardware, tapi kita juga membuat software ya. Jadi ada aplikasi namanya Kueva Music Player. Kueva Music Player itu jadi dia music player tapi berdasarkan mood. Jadi tuh apps-nya sendiri sama hardware ini bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi nggak harus dalam kondisi docking gitu. Gitu. Jadi kita milih mood, milih genre, lalu milih mixtape. Jadi si lagunya itu nggak dari handphone, tapi dia via streaming dari internet. Gitu. Nah, sedangkan hardware sendiri kita tadi 5 bulan, sedangkan kalau apps-nya itu sampai saat ini kita masih proses developing. Iya. Gitu. Jadi kalau dilihat ini kayunya kayu apa? Kalau kayunya sendiri untuk yang ini kita ada 2 jenis. Jadi ini bukan diwarnain yang itu jadi gelap ini terang, tapi ini Memang jenis aslinya kayunya beda. warna gitu. Iya. Warna gelap dan warna terang. Ya. Jadi Kayu yang apa sih ini? Terang ini dari kayu sungkai dari Sumatera, sedangkan yang gelap ini dari Sonokeling, Sonokeling. dari Jawa Tengah. Iya. Nah, kalau bentuk akhirnya kenapa dipilih bentuk ini? Sebenarnya kalau dari segi desain sendiri yang penting itu di dalamnya, jadi sistemnya sendiri yang unik. Gitu. Jadi dia bentuknya parabolik kayak gini yang dia yang bisa mengamplifikasi suara. Ini dibuat dengan mesin atau manual tangan? Enggak, ini manual, jadi ini handcraft. Gitu, makanya itu yang Satu speaker gini bisa dibuat berapa lama? jadi proses produksinya sendiri kita 3 minggu itu sekitar 20 sampai 25 unit bisa bikin proses produksi. Bisa seperti secara itu ya? paralel. Iya. Jadi ini sama sekali tidak pakai listrik ya? Tidak pakai listrik. Tidak ada alat-alat elektronik di belakangnya, Jadi di ini dalamnya? sistemnya pure menggunakan resonansi suara. Bisa dijelaskan cara kerjanya? Jadi cara kerjanya sendiri itu dari iPhone ini dia kan ada speaker di bawahnya. Lalu kita masukkan ke dalam jadi kita di sini ada 3 buah soket. Yang pertama ini untuk mic, lalu ini untuk charger, dan ini untuk speakernya sendiri. Oke. Jadi saat kita mendengarkan musik di handphone kita, suara yang keluar dari handphone itu dia bakal masuk ke dalam chamber-chamber yang udah di dalam, dan itu akan secara otomatis bakal mengamplifikasi suara dari speaker iPhone-nya sendiri. Tanpa bantuan alat listrik? Tanpa bantuan. Iya. Mungkin ada penonton yang mau nanya ini. Selamat malam, aku Helmiza mau nanya, ini pasaran Growbox itu udah di tingkat internasional atau masih di Indonesia? Dan pasarannya itu tadi kan dibilang fokusnya lebih ke anak-anak ya. Apakah orang dewasa juga menyukai ini atau pasarannya itu cuma di anak-anak? Kalau misalnya selama ini pasaran Growbox kita udah shipping udah hampir all over Indonesia, udah hampir seluruh Indonesia. Terus internasional nih saya tuh agak kaget karena saya sering menerima email atau message dari Inggris, terus Hongaria, Jerman, Shanghai, terus Islandia kemarin tuh. Mereka semua punya Growbox tapi kita belum pernah kirim ke sana. Jadi katanya ada penawaran atau permintaan ya? Bahkan sudah punya Growbox sudah sampai sana, bahkan yang bikinnya aja belum sampai sana. Oh, jadi Gitu. Growbox sudah sampai di sana, yang punya nggak tahu. Iya. Iya. Jadi setelah Singapura sih itu udah pasti. Kalau dari Singapura udah ada beberapa orang yang tertarik. Ayo kita bikin toko di Singapura kayak gitu. Iya. Cuma target memang tahun ini kita harus bisa ship internationally. Kita tahan sebentar. Bagaimana kemudian perkembangan bisnis mereka? Ikuti terus Kick Andy.
kenapa lagu ini yang dipilih ya? Apa karena di video klipnya ada yang botak dan ada yang kribo gitu ya? Ya, tadi kan Anissa udah cerita jenis jamur yang dikembangkan di grow box ini ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang ini yang sudah dipasarkan itu berapa jenis jamur? Kita udah ada 4 jenis. 4 jenis. Jamur apa aja tadi? Jamur tiram putih, Tiram putih, tiram kuning, tiram kuning, pink, pink. dan pendatang baru blue oyster. Apakah jamur jenis lain tidak bisa dikembangkan di grow box? Bisa aja. Bisa, cuma untuk saat ini kita memang fokusnya di jamur tiram dulu. Kenapa? Karena dari jamur tiram sendiri juga itu kita belum ngeluarin semua jenis-jenisnya. Oke, dan Masih ada yang kebetulan lain. di sekitar tempat bekerja ada petani tiram, jamur tiram. Iya, terus selain itu juga jamur tiram ini dia jamur yang cukup kuat. Dia bisa tumbuh di mana aja. Apa khasiat dari tadi disebutkan apa yang kuning, khasiatnya apa? Jadi dia punya anti hiperglikemik, dia bagus buat yang penderita diabetes, dia bisa nurunin kadar gula darah. Oh, yang kuning. Iya, yang kuning. Yang biru khasiatnya? Yang biru itu dia good source of glukosamin. Glukosamin itu buat osteoartritis. Jadi buat yang suka nyeri sendi atau yang kayak gitu. Terus dia juga antibody, kayak imun booster kayak gitu. Terus yang warna pink? Dia good source of antioksidan. Oh, jadi dia anti kanker, anti tumor. Terus kalau yang putih itu dia bisa nurunin anemia, bisa ngilangin anemia kayak gitu. Dan yang putih ini dia udah diklasifikasi sebagai 1 dari 7 superfood di dunia. Istilahnya kalau di Indonesia ini kita punya terms 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu ada di dalam satu item itu si jamur tiram putih. Si jamur tiram putih. Iya. Ya. Jadi ya memang tujuan. Ini khasiatnya dari hasil riset banyak orang di dunia ya. Iya. Kalian udah baca dan tahu persis Kita khasiatnya. semua baca jurnal. Oke. Kita baca jurnal dulu kayak gitu. Dan memang tujuan kita juga kan ingin mengedukasi masyarakat juga. Jadi kita jualan produk nggak cuma ini lucu terus bisa dimakan. Kita nggak pengen kayak gitu aja. Tapi biar masyarakat juga tahu dan mengenal tentang makanannya itu. Dan khasiatnya ya. Iya, betul. Ini perawatan nggak susah tadi ya, tinggal semprot-semprot aja. Nggak susah, nggak harus dimasukin bibitnya nggak usah. Cuma tinggal dibuka segelnya, terus disayat media tanamnya, disemprot aja. Sedikit, terus lama-lama tumbuh, 3 minggu udah bisa dipanen. Nah, tapi lucunya dia itu biasanya dari pertama kali kita semprot sampai sekitar 2 mingguan itu tuh nggak ngasih tanda apa-apa. Kalau misalnya jadi kayak ngasih harapan palsu mati, gitu. Iya, kayak ngasih harapan palsu, PHP gitu. Oh. Jamurnya. Oke, terus? Tapi sekali dia tumbuh kecil sampai bisa dipanen butuh waktu sekitar 4 hari tuh udah siap panen. Oh, jadi gitu, iya. Pagi-pagi kita tinggal belum ada, begitu besok kita datang, udah tumbuh. Itu laporan dari konsumen kita kayak gitu, kayak wow, magic gitu kan ya. Jadi bisa 4 hari kemudian langsung tumbuh, terus dipanen. Iya, terus dipanen. Nah, kalau sudah dipanen, itu biasa hasil panennya berapa beratnya atau berapa besar? Jadi untuk hasil panen pertama kali itu sekitar 150 sampai 200 gram. Oke, itu bisa diapakan? Dimasak? Dimasak. Bisa dimakan dimasak. mentah nggak bisa? Bisa, tapi saya nggak suka. Bang Andi suka, boleh coba cocol sambal aja gitu ya. Oh, bisa ya. Buat itu biasanya masak apa? Biasanya mungkin ada yang suka pakai topping pizza atau ditumis biasa atau jadi campuran capcay. Kenapa nggak dimasukkan aja resep-resep di situ? Resep untuk iya kan? Iya, betul. Resep betul. jamur. Betul. Ini ide saya, tolong dicatat. Betul. Siap. Sebagian royalti bagi ya. Nah, Abdul, coba sekarang mungkin bisa diperagakan bagaimana fungsi dari loudspeaker atau pengeras suara Cueva ini. Oke, mungkin ini ada satu video. Tunggu dulu, kenapa lagu ini yang dipilih ya? Apa karena di video klipnya ada yang botak dan ada yang kribo gitu ya?
Atau mentang-mentang saya waktu masa mudanya sering di-reject. Baik, jadi ini kalau di dalam ruangan yang ukurannya memadai, karena ini biasanya ditaruh di kamar ya, bukan di studio sebesar ini ya. Itu suaranya optimal. Lebih optimum. Ini segmen yang dituju siapa? Kalangan bawah, menengah, atas? Kalau dilihat dari harganya, berapa harganya? Oke, kita jual satu buah Kueva itu seharga 780.000. Ini segmennya siapa kalau harganya segitu? Oke, jadi pertama sih kita mensegmentasi dari jenis. Jadi misalnya kita Kueva ini bagus buat di kamar. Maksudnya optimum di kamar. Jadi mungkin pertama para mahasiswa atau mungkin orang-orang yang bekerja seringnya di kamar. Atau juga bisa buat orang-orang kantoran yang ada desktopnya. Seperti itu. Kalau ada yang tertarik untuk membeli alat ini atau Kueva, bisa beli di mana ini? Sekarang ini kita punya official website itu di www.thisiskueva.com. Sama ada beberapa offline store di Bandung dan Jakarta. Apakah ada keinginan untuk memasarkannya di luar negeri? Sangat ada. Jadi emang sangat ada. Sangat ada. Oke. Itu Apa mungkin yang sudah jadi dilakukan? target kita sejak pembuatan Kueva ini. Nah, kalau bahan bakunya dari kayu gini, apa tidak takut dianggap merusak lingkungan? Karena pasti ada pohon yang ditebang. Yep. Untuk itu kita juga sudah memikirkan dari awal. Dari awal kita pemilihan material sendiri. Karena kita setuju menggunakan kayu, akhirnya kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita bertanggung jawab pada alam. Akhirnya kita membuat sebuah program namanya One Kueva, One Tree. Artinya apa? Jadi setiap pembelian satu buah Kueva, kita akan kalkulasikan itu menjadi penanaman satu buah pohon. Kalau ada yang tertarik sama grow box, bisa dapat di mana? Kalau sekarang tuh kita tokonya ada di Bandung sama di Jakarta. Iya. Di Bandung tuh kita ada di Siete Cafe, Reading Light, sama di Origin House and Kitchen. Kalau di Jakarta kita ada di semua store-nya The Goods Dep Store. Kalau di luar Bandung dan Jakarta kita shipping, kita kirim. Pembeliannya online lewat website kita. Iya. Halo Growbox. Ya. Ke depan saya dengar-dengar ini mau dijadikan atau grow box mau dijadikan bahan edukasi ya untuk anak-anak sekolah. Iya, kalau misalnya buat targetnya anak-anak dan untuk ke sekolah, kita lengkapi grow box ini dengan modul edukasi gitu. Jadi kita nggak cuma jual grow boxnya aja, tapi nanti ada modul edukasinya. Jadi anak juga ada lembar kerjanya buat proyeknya mereka. Masing-masing kelompok kita kasih satu kelompok satu grow box gitu. Terus mereka rawat, terus mereka juga langsung inisiatif gitu, ayo kita bikin daftar tiketnya gitu, siapa yang nyemprot, yang rawat gitu. Sampai pada suatu hari gurunya ngepost di Facebook, bilang katanya, lihat ini anak-anak lagi pada seneng panen grow box. Jadi mereka bikin cooking class gitu, bikin masak-masak bareng gitu, jamur hasil panen sendiri. Baik, terima kasih ya. Semoga sukses. Keadaan ekonomi mulai goyang, terus usia sudah mulai 50 lebih juga. Akhirnya aku cuma berpikir gimana caranya bisa menghasilkan untuk diri sendiri dulu, setidaknya untuk membiayai tugas akhir sendiri. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan dua pengusaha muda mewakili teman-temannya, anak-anak muda yang berbisnis dan bisnisnya unik, maka kali ini saya ingin mengajak Anda juga berkenalan dengan dua anak muda yang juga mengembangkan bisnisnya sejak mereka di bangku kuliah. Siapa dia? Mari kita sambut Lia dan Dea. Dea, terima kasih sudah mau datang. Lia, terima kasih juga. Boleh tahu kalau Lia dulu kuliah di mana? Desain komunikasi visual Trisakti. Kalau Dea kuliah di? Sistem Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Oke, menarik. Betulkah Lia dan Dea
sudah memulai bisnis dari sejak kuliah, Betul. betul? Dea? Udah mulai bisnis dari semester 3. Semester 3. Kalau Lia dari semester berapa? 6. Semester 6 mulai. Bisnisnya apa sih kalau Lia? Gelang, aksesoris. Aksesoris. Ya, Oke. Kalau Dea? Baju batik. Baju batik. Tadi ada teman kita, usahawan muda atau wirausahawan muda yang juga tergerak untuk berbisnis sejak muda. Nanti Lia dan Dea juga cerita ya, dari mana gagasan itu muncul untuk berbisnis pada saat masih di bangku kuliah. Ya. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan dulu sedikit cerita tentang Lia dan Dea berikut ini. Dunia bisnis dan meraih sukses. Hal ini dibuktikan oleh Maria Francisca Amalia Tesen atau akrab disapa Lia. Ia mampu mengembangkan bisnis aksesoris yang merintisnya sejak di bangku kuliah hingga berkembang seperti sekarang. Lia, yang memiliki latar belakang pendidikan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti ini, memulai debut bisnisnya di usia 21 tahun dengan menjual berbagai aksesoris unik hasil kreasinya seperti kalung, gelang, sepatu lukis, topi rajut, dan baju rajut. Lia melihat celah bisnis saat itu, di mana para mahasiswa di kampusnya kerap berpenampilan fashionable mengikuti tren mode. Lulus kuliah, Lia semakin fokus membesarkan bisnisnya melalui usaha toko unik atau disingkat Tonik. Kini, Tonik yang ia rintis sejak tahun 2006 ini sudah memiliki beberapa gerai yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya. Namun Lia tidak lekas puas dengan segala pencapaian yang diraihnya. Untuk itu, ia terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang unik dan tidak pasaran. Inovasi kami ciptakan dari Tonik untuk memuaskan pelanggan yang disesuaikan oleh karakteristik mereka, dan biasanya kami melakukan itu per 2 minggu agar mereka tidak bosan datang ke toko kami. Dea Valencia Budiarto atau akrab dipanggil dengan Dea. Di usianya yang relatif masih muda, gadis kelahiran Semarang 14 Februari 1994 ini sudah memiliki puluhan pegawai dengan omset usaha mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Awalnya, Dea hanya membantu ibunya menjual koleksi batiknya, namun ketertarikannya pada batik berkembang hingga Dea pun akhirnya berinisiatif mengoleksi batik dari berbagai daerah. Batik-batik lama yang sudah tidak terpakai kemudian ia kreasikan dengan berbagai motif batik lainnya menjadi sebuah desain pakaian batik yang indah dan bernilai jual tinggi. Sebagai generasi muda, Dea tentunya sudah terbiasa menggunakan media sosial. Ia kemudian memanfaatkannya untuk memasarkan produk batiknya. Terbukti, langkah yang diambilnya efektif karena produknya kini cukup dikenal dan berdampak pada jumlah pesanan yang terus bertambah. Untuk bisnis ini sendiri kedepannya ingin lebih bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi, dan juga terutama untuk orang-orang dengan yang spesial. Saya ingin usaha ini bisa memberdayakan mereka. Kini, di bawah brand batik Futur by Dea Valencia, gadis yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana di usia 18 tahun ini masih ingin terus mengembangkan bisnisnya. Baginya, kesempatan yang ia dapatkan saat ini merupakan salah satu jalan meraih mimpi-mimpinya untuk membantu sesama. Nah, Lia, semua kami di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu dari mana ide untuk membuat aksesoris seperti ini muncul, dan kemudian bagaimana sampai Lia yakin bahwa ini bisnis yang menarik. Awalnya banget karena anak desain itu kan suka sekali memakai sesuatu yang unik dan nggak pasaran. Tapi karena tugas kita menumpuk, waktu jalan-jalan pun terbatas sekali. Ya udah, akhirnya saat itu mulai dari awal bikin pin, bergambar, berkembang, gelang, dan lain-lain. Dan ternyata responnya positif.
akhirnya kita buat juga sepatu lukis, baju lukis, tas lukis yang mereka daripada duduk yang bengong-bengong, akhirnya kita ajak untuk gambar dan akhirnya itu malah berkembang, tertarik, dibesarin. Itu pada awalnya. Awalnya itu berarti berkembang di lingkungan kampus waktu itu ya? Iya. Tapi kemudian berkembang keinginan berbisnis ini untuk membantu orang tua ya, ibu ya? Iya, membantu mama. Mana mamanya? Itu. Oh iya, mama ada di sini. Keadaan ekonomi mulai goyang, terus usia sudah mulai 50 lebih juga, akhirnya aku cuma berpikir gimana caranya bisa menghasilkan untuk diri sendiri dulu, setidaknya untuk membiayai tugas akhir sendiri. Itu sih target karena utamanya. Lia waktu itu ditinggal papa ya, waktu masih kecil ya? Iya. Jadi mama single parent. Single parent. Ada inisiatif membantu mama meringankan beban untuk ekonomi keluarga. Iya. Nah, produk apa yang pertama kali dibuat waktu di kampus? Gelang dan kalung. Oke. Terus harga jualnya berapa waktu itu? 3.000 sampai 35.000. Oke. Dari mana modalnya? Dari uang jajan yang dikumpulin. Jadi, ini menarik. Uang jajan yang dikumpulin bisa jadi modal bisnis ya. Jangan dihabisin anak-anak. Dea, dari mana gagasan untuk membuat batik dengan model begini? Jadi awalnya mulai jualan itu bukan jualan baju ya. Mulai jualan itu adalah jualan kain. Saat itu tahun 2011 saya masih kuliah di Tangerang kebetulan. Nah, ibu saya itu koleksi batik yang namanya batik lawasan. Dimana koleksi itu akhirnya kebanyakan dan beliau minta tolong ke saya untuk bantuin dong jualin. Waktu itu saya masih kuliah kan bingung kan, nah loh jualin kemana? Akhirnya saya cari media yang paling gampang, paling simpel dan yang pasti gratis, yaitu online. Menurut saya, seorang penjual itu harus menguasai secara ekstensif produk yang dijual. Nah, dari situ saya mulai belajar mengenai batik. Lawasan. Mana sih batik lawasan? Mana sih yang bagus? Mana sih yang langka? Oh, yang ini kalau gini buatan tahun berapa? Saya mulai belajar kayak gitu. Nah, dari situ mulai senang. Mulai senang, namanya batik lawasan itu batik antik ya. Namanya barang antik itu biasanya sifatnya adalah one of a kind. Kalau ada satu dijual ya mau beli lagi ya belum tentu ada. Dapat. Nah, dari situ mulai nih pengennya beli mulu nggak mau jualan. Yang mana sayang, mungkin ya? sayang, soalnya kalau jual belum dapat lagi kan. Akhirnya dari situ mulai ada ide untuk memanfaatkan kain lawasan juga yang kondisinya tidak sempurna atau udah cacat-cacat gitu. Mulai saya kombinasikan dengan bahan-bahan lain seperti denim, wool, jadi baju. Tunggu dulu, Dea tadi jurusan apa? Sistem informatika. Gak nyambung ya. Lalu apa manfaatnya ilmu yang dipelajari di bangku kuliah? Banyak banget kan, menurut saya ya? Banyak ya. sistem itu kan adalah sesuatu yang harus diaplikasikan kan. Nggak bisa sistem itu stand alone, nggak dipakai, dia harus diaplikasikan ke bisnis atau usaha. Sedangkan saya sendiri, satu kan pasti jualannya online kan pasti butuh sistem untuk melakukannya. Selain itu karena memang dari awal untuk saat ini dari kain putih sampai jadi kami melakukan produksi sendiri dengan kemitraan dengan orang dengan pengrajin kami juga, maka kami juga membutuhkan suatu sistem untuk production cycle-nya. Jadi jelas ini barang pesanan siapa. Karena memang saat ini produksi setiap bulannya sudah hampir 1.000 piece. Jadi itu sistem sangat-sangat membantu dalam pelaksanaannya. Oh, jadi ada manfaatnya sekolah ya? Banget. Sebenarnya kalau cowok yang sekarang udah banyak yang pede, memakai banyak warna, mereka bisa pakai ini bang. Ah, jangan gitu. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Ya, Lia, ketika bisnis sudah mulai berkembang dari box kemudian bagasi dengan isi aksesoris yang banyak, ini kan udah menyenangkan ini. Artinya ada progres yang luar biasa. Tapi tiba-tiba bisnis berantakan gara-gara tawuran. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Tonik itu sendiri mungkin besar karena pensi.
pentas-pentas seni SMA. Pentas-pentas seni. Ya. Oh, ada bazar-bazar gitu ya? Ada bazar. Itu event yang bisa ada sekitar setahun tuh bisa 4 kali. Gitu. Pada zaman itu tenar sekali gitu. Nah, tiba-tiba pengamanan sudah ketat sekali di bagian sini. Tiba-tiba di bagian sini semua orang pada mau masuk gratis. Terutama para pria yang pada zaman itu. Nah, akhirnya udah rusuh. Lempar-lemparan dari mana-mana, tiba-tiba coba dikasih tahu mobil di bagian sana hampir diprediksi itu sekitar 40 mobil hancur. Oh, ya. Terus? Akhirnya waktu itu teman aku keluar dan melihat mobil hancur. Mobil aku paling depan deket tiket parkir, ya udah semuanya kaca hancur, bodinya pun ditusuk-tusuk pakai besi, ya udah. Akhirnya diputusin sama pihak semua sekolah bahwa tidak boleh ada pensi lagi mulai tahun depannya. Oke. Oh, itu artinya bisnis juga terhambat. Terhambat. Jadi keuntungan yang selama ini sudah terkumpul terpaksa harus untuk memperbaiki mobil. Terpaksa untuk memperbaiki mobil. Sehingga pengembangan bisnis terhambat. Terhambat karena kita juga waktu itu belum punya toko. Jadi benar-benar baru dari bazar ke bazar. Nah, bagaimana kemudian Lia bisa bangkit kembali? Bangkit kembali. Ada festival Kemang, aku ketemu dengan satu orang yang akhirnya ngajak untuk bazar di Cilandak Town Square. Nah, dari situ boleh dibilang pasar yang sangat berkembang, seminggu sekali mulai naik. Yang saya dengar produk-produk yang dihasilkan Lia atau karya-karya Lia atau rancangan Lia ini dibuat terbatas ya, tidak massal gitu. Tidak. Kenapa? Supaya ketika kemungkinan untuk satu sama lain ketemu memakai produk yang sama itu lebih jarang, Bang. Memang dibuat eksklusif gitu ya, jangan sampai terlalu banyak yang sama. Iya. Kalau di sini kan ada peragaan batik karya Dea, tapi aksesorinya katanya aksesori yang dibuat oleh Lia. Iya. Jadi kompak nih kalian berdua ini ya. Iya. Padahal baru ketemu ya. Sama saya aja gitu. Iya. Nah, sekarang produk apa saja yang Lia buat? Dari 2006 ke 2009 kita fokus di aksesoris, tapi setelah 2009 mulai bergerak ke baju. Ternyata berkembang malah. Baju-baju apa? Baju-baju yang kayak aku pakai. Ini yang dipakai nih rancangan dari Lia juga sendiri. Oke, terus baju-baju apa lagi? Tadi kita lihat ada baju-baju kaos macam-macam ya. Iya. Dijelaskan apa keistimewaan dari rancangan Lia? Dan itu apakah hanya untuk perempuan? Sebenarnya kalau cowok yang sekarang udah banyak yang pede, memakai banyak warna, mereka bisa pakai ini, Bang. Ah, jangan gitu. Kebetulan langganan saya banyak yang seperti itu. Oh ya, tapi maco nggak maco itu bukan soal gelang ya. Artinya kalau dia berani juga pakai. Anak saya laki-laki semua pakai yang gini-ginian saya lihat. Iya. Mungkin turunan bapaknya. Apa keunikan rancangan Lia? Kita gelang itu sendiri dalam satu produk itu paling lama bertahan tuh 2 tahun. Oh, setelah itu nggak akan dibuat lagi? Nggak akan dibuat lagi. Oh, itu yang membuat ini semakin eksklusif ya? Ya. Ya, menarik. Sekarang Dea, apa keistimewaan rancangan Dea? Keistimewaan rancangan Dea, sebetulnya saya memulai... saya sendiri kan bisa dibilang masih muda ya. Saya sebetulnya umur berapa sih? 20 tahun 2 bulan. 20 tahun sekarang ini? Ya. Sudah sarjana? Sudah pengusaha? Kok bisa, tunggu, lulus atau S1-nya umur berapa sih? S1 lulus 18. Umur 18 S1? Oh, tadi dibikin ringkas tadi ya? Supaya nggak lama-lama kuliah ya? Oke, lulus umur 20 tahun sekarang sudah pengusaha. Kalau saja anak saya bisa jadi pasangan, saya numpang hidup sama dia aja. Baik, menarik sekali ya. Apa keunikan dari rancangan Dea? Jadi saya melihat sebuah gap dalam industri batik di mana kebanyakan produsen atau pengusaha baju batik yang memahami kain batik itu sendiri secara ekstensif, secara benar-benar paham banget batik, kurang paham dengan mode. Sedangkan
banyak juga mungkin yang lebih muda ya, yang younger generation, yang mereka paham sekali dengan mode, tapi pengetahuan mengenai batiknya sendiri agak kurang. Jadi saya melihat ada gap di situ, di mana ada demand dari masyarakat untuk baju batik dengan desain yang modern dan kualitas batik yang bagus. Jadi saya menggabungkan knowledge saya yang dulu belajar mengenai batik, benar-benar saya belajar dari awal proses kain putih sampai jadi kain, lalu dari kain jadi baju. Jadi saya nggak hanya dari kain lalu kain tersebut saya jadiin baju gitu loh. Jadi saya menggabungkan pengetahuan saya mengenai batik dengan model-model yang lebih modern hingga terciptalah batik kultur Bedel Valencia. Menarik ya, nanti kita tanya harganya berapa ya. Dan siapa segmen yang dituju. Tapi sebelum itu saya ingin tanya apakah ada penonton yang mau bertanya? Oh, pria dulu, pria. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya Mohan. Mungkin saya lebih tertuju kepada Mbak Dea, tapi boleh juga dibantu sama Mbak Lianya. Pada dasarnya untuk menjadi seorang yang inspiratif atau memberi inovasi baru, kita harus berpikir di luar kemampuan kita atau berpikir di luar kotak. Atau bahasa gaulnya sekarang thinking out of the box. Nah, bagaimana kita sebagai seorang individu ataupun sekelompok itu bisa mengembangkan thinking out of the box itu yang ada dalam diri kita, yang mungkin talenta ataupun bakat yang ada dalam diri kita yang dipendam. Nah, jika misalnya inovasi atau inovatif dari dalam diri kita itu udah keluar nih misalnya, terus kita itu merasa itu memang baru dan memang belum pernah ada sebelumnya, memang ini benar-benar satu inovasi yang baru. Namun jitu diperkenalkan kepada khalayak banyak, dan itu merupakan hal yang lama, dan itu bukan merupakan satu inovasi yang baru. Bagaimana Mbak Dea ataupun Mbak Lia menanggapinya? Terima kasih, selamat malam. Oke. Itu kalau diringkes, jadi gagasan, ide-ide kreatif kita yang kita anggap tadinya betul-betul eksklusif ya, ternyata waktu diciptakan ada orang lain yang juga membuatnya. Bagaimana reaksi kita, begitu ya kira-kira ya? Lia mau jawab dulu boleh? Karena sebenarnya di dunia ini banyak sekali orang, jadi kemungkinan untuk menciptakan inovasi yang sama itu pasti ada. Tapi kalau berkembang dari karakter dan hal yang kita suka, ketika keluar itu pasti akan berbeda dari yang ada. Jadi jangan diberhentiin, biarin aja terus berkembang sampai pasar membuktikan, oh sejauh mana ya produk kita diterima. Kata plagiat atau mirip itu pasti akan selalu ada. Tapi teruslah berkarya. Terus berkarya. Kalau Dea? Iya bener banget. Di dunia ada 7 miliar. 7 miliar orang, saya yakin lah pasti ada yang pikirannya sama-sama atau mirip. Tapi bener juga, bener banget kalau pasti penyampaian akan suatu konsep dari seseorang ke orang yang lainnya itu pasti nggak bakalan sama. Dan juga apalagi untuk inovasi yang berbentuk produk, mungkin konsepnya sama, tapi kualitas mungkin bisa bicara lain. Dari situ mungkin apabila dirimu memiliki ide, mungkin bisa untuk kualitasnya dibuat lebih dari yang lain sehingga bisa on the top gitu. Ya. Udah sementara itu jawaban Lia dan Dea, dan tentu kita ingin tahu seberapa berkembangnya bisnis kedua pengusaha muda ini. Ikuti terus Kick Andy. Kuliah sambil bisnis. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Lia, mulai bisnis dari bangku kuliah. Dari mulai jual satu box kecil digelar di emper kelas gitu ya. Kemudian berkembang mobil, dan kemudian sekarang udah punya berapa gerai? Toko 2. Toko 2. Satu bazar tetap setiap minggu di Cilandak Town Square. Jadi kalau ada yang ingin memiliki atau membeli aksesoris karya atau rancangan Lia, bisa ke
ITC Kuningan, Ya. La Piazza Kelapa Gading, dan Cilandak di Town Citos. Square. Ya. Baik ya. Yang menarik juga saya dengar bahwa Lia dalam merekrut karyawan Ya. itu mempekerjakan orang-orang spesial ya. Ya, spesial banget. Spesial banget. Banget. Siapa yang dimaksud orang-orang spesial ini? Mereka yang secara, kalau aku nggak mau cari yang udah mateng dalam arti pendidikannya tinggi dan segala macam. Jadi mendingan mereka mesti seperti kaset kosong, Bang. Jadi dari awalnya banget mereka harus jadi tulang punggung, merasakan bekerja itu seperti apa dan pejuang itu seperti apa. Jadi memang aku memilih dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan kuliah sampai saat ini seperti itu. Jadi bahkan anak-anak atau teman-teman yang putus sekolah itu justru yang direkrut ya? Iya. Itu karyawan-karyawan spesial dari Lia. Iya. Kembali lagi Dea. Tadi kan Dea udah jelasin keunikan-keunikan dari karya Dea. Tapi boleh tahu segmen mana sebenarnya yang menjadi pasar terbesar hasil karya Dea ini? Kebanyakan wanita karir ataupun ibu rumah tangga yang domisilinya hampir 65% di Jakarta, 25% di bagian lain di Indonesia, dan 10% yang lainnya di luar negeri. Oh, sudah dipetakan. Jadi sudah sampai ke luar negeri nih? Iya. Kemana saja nih? Banyak sih, Australia, US, dan lain-lain, di mana kebanyakan untuk customer kami yang berada di luar negeri itu adalah biasanya orang Indonesia sih. Orang Indonesia yang mereka antara tinggal di sana atau mereka kerja di sana, suaminya orang sana, jadi mereka ada di luar. Biasanya banyak banget yang beli batik di tempat saya. Tuh. Kalau pada awalnya karya rancangan Dea ini dulu dijual berapa? Pada awalnya sampai sekarang hampir sama sih range-nya. Jadi dari dulu sampai sekarang range harganya adalah 225.000 hingga 1.400.000. Itu adalah harga yang affordable for the quality that you get. Ya. Nah, dia juga merekrut karyawan-karyawan spesial ya. Kalau tadi mereka yang pendidikannya nggak terlalu tinggi, putus sekolah. Kalau karyawan spesialnya Dea ini karyawan seperti apa? Terlalu spesial untuk diceritakan. Jadi ada beberapa tim kami yang merupakan lulusan dari LPATR atau Lembaga Pendidikan Anak Tunarungu, di mana di sana mereka dididik dari umur 4 tahun, diasramakan di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Memang mereka diberikan keahlian untuk ada yang menjahit, ada yang fotografi sesuai dengan keminatan mereka. Jadi ada beberapa penjahit, tukang potong di tempat kami yang memang lulusan sana. Dan juga baru-baru ini kami juga bekerja sama dengan RC atau Rehabilitation Center dari Solo di Jepres, di mana kami mengajak wanita-wanita spesial yang mungkin beberapa bagian tubuhnya nggak sempurna, misalnya nggak ada tangan atau nggak ada kaki, untuk menjadi bagian dalam tim kami. Berapa karyawannya sekarang? Saat ini ada 45. Kemudian yang istimewa atau yang spesial tadi? Saat ini ada 8, di mana keinginan saya ke depannya dalam perusahaan saya, berapapun jumlah karyawannya nanti, saya ingin mengalokasikan 15-20% untuk menampung, bukan menampung sih, untuk mengeksplorasi kemampuan orang lain yang spesial. Spesial tadi. Lalu di manakah orang bisa membeli rancangan Dea ini kalau mereka berminat? Saat ini sistemnya masih PO atau pre-order. Iya. Jadi pesan dulu mungkin 1 bulan sampai 3 bulan baru. Pesannya lewat mana? Melalui media online, Facebook. Iya. Dari awalnya memang kami mulai dan sampai sekarang pun 95% penjualan masih melalui media online. Kembali soal membagi waktu antara bisnis dan kuliah, masih banyak orang tua yang khawatir kalau anaknya berbisnis dan itu mengganggu kuliah. Kalau dulu Lia membagi waktunya bagaimana?
Boleh dibilang sangat berat, karena memang pertanggungjawaban sih. Jadi gimana caranya nilai tetap baik, tapi dapat uang, itu kepuasan tersendiri. Dan boleh dibilang memang tidur pun pasti jadi sedikit sekali. Baik, itu yang harus disadari oleh anak-anak atau anak-anak muda yang ingin berbisnis sambil kuliah. Bahwa waktu main banyak hilang. Tapi kalau hasilnya seperti sekarang, harusnya itu impas atau imbang ya. Iya. Oke. Dea, dengan kelulusan yang cepat juga, berarti nggak ada masalah dalam membagi waktu? Dulu sih masalah. Oh, dulu masalah. Sampai kayak Iya. setrikaan. Kenapa kok kayak setrikaan? Karena kan dulu saya kuliah di Tangerang kan. Sementara saat itu pegawai saya semuanya ada di Semarang. Saat itu mulai pertama 1 orang sih. Jadi saat itu pegawainya 1 orang sama saya serabutan, semuanya dikerjain mulai dari PR, mulai dari customer service, fotografer sampai jadi modelnya sendiri. Oh iya, model sendiri itu dalam rangka penghematan ya? Iya, kan nggak usah bayar kan? Oke, semua dikerjakan sendiri waktu itu. Dan itu banyak menyita waktu ya. Kalau ada anak muda yang ingin berbisnis atau orang tua yang melihat anaknya berbisnis tapi sambil kuliah, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Dea? Menurut saya, bisnis memang harus mulainya early sih. Dan apabila kita punya impian, kita harus work our hardest to reach what we dream for. Dan untuk meraih impian itu memang kadang-kadang nggak mudah, karena there is no elevator to success kan, you have to take the stairs. Dan karena itu apabila kita punya impian, misalnya oh oke, 15 tahun dari sekarang aku mau di sini nih. 15 tahun dari sekarang kan kita nggak mungkin instan tiba-tiba di tempat impian kita kan. Maka dari itu kita harus set sebuah timeline. Oh kalau 15 tahun lagi saya mau gini, tahun ini saya harus ngapain? Oke, kalau tahun ini saya mau gini, bulan ini saya harus reach di sini. Dan itu pun harus diterapkan sampai daily basisnya. Jadi itu bisa menjadi pemacu kita untuk akhirnya kemudian dapat reach our dreams. Dan nasihatnya tetap bahwa untuk mencapai itu semua harus ada ekstra kerja keras. Tapi semua itu tidak mustahil untuk mencapai sukses. Jadi kalau kita dengarkan kisah Abdul, ya, Anissa, Lia, dan Dea, maka kesimpulan kita sebenarnya menarik untuk mulai masuk bisnis sejak usia dini. Terima kasih Dea, terima kasih Lia, sudah berbagi dengan kita semua di sini. Dan di akhir acara ini saya ingin membagikan buku, ya, buku menarik. Judulnya Connect. Kesuksesan Anda di masa depan juga ditentukan oleh hubungan Anda saat ini. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua yang ada di studio. Dan bagi Anda di rumah, tentu Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses melalui website kickandy.com. Dan jika Anda menang dalam undian, maka Anda mendapatkan buku ini. Sebelum saya akhiri, tentu tidak akan afdol kalau tidak berbagi-bagi semua produk yang kita dengar dan lihat tadi. Maka siapa yang mendapatkan pita biru, semuanya akan mendapatkan produk dari Lia. Coba lihat di bawah kursi Anda. Kemudian yang dapat warna pink maka akan mendapatkan grow box. Yang mendapatkan pita merah akan mendapatkan batik kultur. Yang mendapatkan pita kuning akan mendapatkan loudspeaker Cueva. Yang dapat pita warna apa aja, boleh angkat tangan, diperlihatkan. Ya, pita lainnya. Baik, dari semua kisah yang ditayangkan hari ini, kita mendapatkan banyak pelajaran. Bahwa berbisnis sejak usia dini, kemungkinan sukses akan lebih besar. Karena itu, kuliah sambil bisnis.